Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini kita masih berikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, keislaman, sehingga kita diberikan kelonggaran waktu untuk mengikuti salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga jeripaya waktu dan kesempatan yang antum semuanya berikan untuk mengikuti majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang setimpal. Amin. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kami akan membahas yaitu salah satu doa yang insyaallah masih berkaitan dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini, bulan Ramadan, yaitu doa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa kunut yang biasanya disunnahkan untuk membacanya di kunut witir. Mungkin bisa dimulai di malam yang ke-15 pertengahan di bulan Ramadan, atau di 10 malam terakhir kita baca kunut ini, kunut witir. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini untuk pembahasan yang insyaallah akan kami bahas di sini tentang syarah atau penjelasan tentang doa kunut witir. Di sini kami nukil banyak faedahnya dari ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan suatu ketika pada yaitu halaqah beliau, majelis ta'lim beliau yang membahas tentang syarah atau penjelasan kunut witir. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umumnya doa yang Allah Subhanahu wa taala yaitu syariatkan kepada para hambanya, yang tentunya doa itu akan semakin bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dengan memahami makna apa yang terkandung dalam isi doa itu. Karena ini merupakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yaitu ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka yaitu ada dalam hatinya itu istihdzar al-qalb, yaitu menghadirkan hati. Menghadirkan hati bermakna memahami makna dari apa yang dia panjatkan berupa doa itu, permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kaum muslimin yang ketika berdoa dia tidak mengetahui apa makna kandungan yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari situ banyak di antara kaum muslimin yang doa-doanya itu lama atau bahkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak adanya istihdzar al-qalb, yaitu menghadirkan hati terutama tentang faham akan kandungan makna dari doa yang dia haturkan atau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sinilah kami di sini hendak mengupas tentang makna kandungan dari doa kunut yang insyaallah taala akan
kita mungkin bisa bacanya di pertengahan bulan ini atau mungkin di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, terkhusus yaitu di sholat witir kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk doa kunut ini insyaallah doa ini ma'ruf dan doa ini disampaikan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau, kitab Musnad Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan satu hadis yang hadis ini dibawakan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kedua sahabat Nabi ini, terutama cucu beliau ini dan mantunya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau suatu ketika, yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika yaitu mengajari beliau suatu doa, kalimatin, suatu doa. Yang mana yang dimaksud di sini yaitu aquluhunna fi kunutil witri. Yang aku panjatkan doa itu, aku mintahkan doa itu, aku baca doa itu di waktu aku kunut witir. Di awal potongan hadis ini memberikan faedah buat kita bahwasannya yaitu semangatnya Nabi SAW memberikan ta'lim, pengajaran kepada umatnya. Bahkan di waktu umatnya masih belia. Kita ketahui bersama bahwasannya Al Hasan waktu itu ketika Nabi SAW mengajarkan doa ini itu masih belia, masih kecil. Tapi walaupun beliau ini masih kecil, yaitu sahabat Hasan di sini masih kecil, tapi beliau yaitu masih tetap diberikan pengajaran taklim khusus oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita mendidik itu tidak hanya ketika yaitu matang-matangnya seseorang, tapi semenjak masih kecil itu kita didik, kita arahkan yaitu putra-putri kita untuk memahami agama ini dengan benar. Sebagaimana kita mencontoh bagaimana semangat Rasulullah SAW mengajari cucu beliau radhiyallahu anhuma. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun konteks atau nas dari doa Nabi SAW tentang kunut witir ini, beliau SAW mengajarkan Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana engkau memberikan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Kemudian wa'afani fiman afait, dan berikanlah keselamatan kepadaku sebagaimana engkau memberikan keselamatan orang-orang yang telah engkau berikan keselamatan. Wa tawallani fiman tawallait. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa tawallani fiman tawallait. Berikanlah perlindungan kepadaku sebagaimana engkau telah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang telah engkau lindungi. Wa barik li fima a'tait. Berikanlah keberkahan terhadapku atau kepadaku, terhadap semua atau apa saja yang engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari takdirmu yang buruk, dari keburukan takdir. Nanti dijelaskan tentang makna ini satu persatu insyaallah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkaulah yang mentakdirkan dan bukan engkau yang ditakdirkan, atau bukanlah engkau yang dihukumi. Engkau yang menghukumi sesuatu atau mentakdirkan sesuatu, bukan engkau yang dihukumi. Innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya orang yang telah engkau muliakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan orang tersebut. Sebaliknya, wa yadhillu man adait, yaitu tidak ada orang yang yaitu bisa menghinakan orang yang sudah engkau hinakan, kemudian ada orang yang mau memuliakan dia. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menutup, Maha suci engkau dan maha tinggi engkau Rabb kami. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada potongan yang pertama dari
doa Nabi SAW di kunut subuh ini, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, kepada kami. Kalau konteksnya kata gantinya yaitu untuk umum banyak yang berdoa. Ataupun kalau satu orang yaitu Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk fima hadait, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari konteks atau potongan yang pertama ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya maknanya ialah dullana 'alal haqqi wa wafiqna lil amal, yaitu berikanlah ya Allah kepadaku yaitu gambaran kebenaran itu yang jelas. Tunjukkan kepadaku gambaran kebenaran yang jelas. Wafiqna lil amal, kemudian berikanlah taufik kepadaku untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Di sini ditafsirkan atau diberikan syarah oleh beliau bahwasanya makna al-haq di sini yaitu al-ilmu. Dan yang kedua yaitu wafiqna lil amal, yaitu amal. Di sini pentingnya al-ilmu dan amal. Maknanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, itu maknanya petunjuk untuk ditunjukkan kepada ilmu. Mengilmui ibadah yang akan kita jalankan. Setelah kita mengilmui ibadah tersebut, baru kita minta taufik. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena itulah dua hal ini harus kita yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar kita bisa mengilmui suatu ibadah, suatu syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, kemudian kita diberikan taufik. Taufik itu maknanya sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama. Maksud daripada taufik yaitu ilhamul khair wa taisiruhu, yaitu kita diberikan inspirasi atau kemudahan untuk berbuat kebaikan. Yang mana kebaikan di sini maknanya yaitu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, berapa banyak orang yang mengilmui suatu ibadah akan tapi tidak berikan taufik, tidak berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Kita ketahui bersama bahasanya tidak ada mungkin kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu sunnah, atau bahkan tidak ada di antara mereka itu yang mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu mubah atau bahkan haram. Tidak ada. Mereka paham karena dari kecil sudah diajari oleh guru-guru mereka bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Mereka paham akan ilmu ini. Akan tapi kita lihat realitanya di masyarakat. Masih banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang di sini tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan yang namanya kewajiban puasa. Karena itulah pentingnya kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berikan yaitu kemudahan untuk menjalankan ilmu yang kita peroleh atau pengetahuan tentang agama yang kita peroleh, agar kita dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Ini makna dari Allahumma dina. Ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk sebagaimana petunjuk yaitu orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Maknanya ihdina atau hudan di sini petunjuk, yaitu hudan lil ilmi wa hudan lit taufiq lil amal, yaitu petunjuk untuk kita dipahamkan terhadap syariat ini, dan yaitu petunjuk agar kita diberikan taufik untuk beramal. Inilah yang dimaknai oleh para ulama tentang hal ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini pentingnya hidayah untuk kita yaitu beramal. Sebagaimana tadi kami katakan, berapa banyak di antara kaum muslimin yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang yaitu agama ini. Akan tapi juga banyak yang mereka tidak diberikan taufik untuk yaitu beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana hal ini sudah ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala dari kaum-kaum yang telah lalu, yaitu di sini berikan
yaitu contoh dari orang-orang terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fussilat ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bahwasanya terkadang orang itu diberikan hidayah keilmuan, paham tentang agama yang dia peluk, khususnya agama Islam. Akan tapi juga banyak orang yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu mengamalkan ilmunya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yaitu kaum Tsamud. Kita ketahui bersama kaum Tsamud ini kaum yang sangat pandai, sangat pintar, sangat yaitu mumpuni dari segi teknologi mereka. Kaum yang terkenal dengan kehebatan tentang kemajuan ilmunya. Akan tapi mereka di sini ada kesombongan gara-gara mereka terlalu cerdasnya di sini sampai mereka muncul kesombongan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma Tsamudu fahadainahum. Adapun orang-orang Tsamud, mereka kami berikan petunjuk, kami kasih ilmu kepada mereka. Fastahabbul ama. Akan tapi mereka lah ketika mereka diberikan ilmu, mereka fastahabbul ama, yaitu mereka lebih mementingkan yaitu memaksiati Allah Subhanahu wa taala alal huda, daripada mereka menjalankan perintahnya atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih ilmu, keilmuan yang besar kepada mereka, tapi mereka malah yaitu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tidak diberikan taufik untuk beramal. Contohnya kaum Tsamud dikasih ilmu, tapi dengan ilmunya tersebut mereka tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambaran yang lainnya yaitu gambaran yang ada pada yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakini makhluk terbaik, contoh terbaik untuk kita. Akan tapi walaupun beliau di sini orang yang paling mulia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan keilmuan, hidayah keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diberikan hidayah keilmuan? Karena beliau di sini yaitu mubasysyirin wa mundzirin, yaitu penyampai keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umatnya. Kemudian beliau di sini diberikan yaitu kedua-duanya, ilmu dan taufik untuk beramal. Tapi juga beliau juga pernah diberikan yaitu ujian, berupa tidak diberikan taufik untuk beramal, tidak diberikan hasil dari amalan beliau. Sebagaimana di sini contohnya beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dan yaitu menggapai hasil dari amalan tersebut. Di antara tugas Rasulullah SAW ialah yaitu tablighul ilmi, yaitu menyampaikan ilmu atau berdakwah. Beliau sukses di sini. Beliau diberikan yaitu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik, sehingga beliau sukses dan meraih yaitu umat yang banyak. Dan di antara yaitu pengikut yang terbanyak di antara para nabi yang ada itu yaitu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kelak, sebagaimana dikisahkan oleh nabi kita sendiri dalam satu hadisnya. Adapun di sini tentang yaitu gambaran bahwasanya beliau di sini berikan taufik dalam ilmu dan amal beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah memberikan sebab petunjuk kepada umatmu ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebab taufik, kemudahan untuk menghasilkan hasil dari amalan beliau. Tapi juga ada gambaran dari Allah Subhanahu wa taala ujian kepada beliau. Bahwasanya beliau yaitu ada ujian ketika beliau di sini berdakwah tidak mendapatkan hasil. Yang ini menggambarkan bahwasanya taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa apa-apa. Karena itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk beramal terhadap ilmu yang kita peroleh. Rasulullah SAW pernah diuji tentang hal ini, terkhusus ketika berdakwah. Yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56.
Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa atau tidak mampu untuk yaitu memberikan sebab petunjuk terhadap orang yang engkau cintai. Di sini sebab nuzulnya ayat ini yaitu berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW yaitu berpesan atau menyuruh yaitu paman beliau yang beliau cintai, yang memberikan bantuan sangat banyak sekali di awal-awal Islam ini muncul, yaitu paman beliau yaitu Abu Thalib. Jadi suatu ketika menjelang wafatnya paman beliau ini, Rasulullah SAW meminta, mendakwai, menasihati pamannya untuk mengatakan kalimat yang mungkin ini ringan, tapi banyak orang yang ini sulit melafadzkannya ketika naza, yaitu kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah menasihati, pernah meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat ini ketika naza, ketika sakaratul maut. Beliau mengatakan, ya wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakanlah, lafadzkanlah kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalimatun uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang kalimat ini nanti aku jadikan yaitu hujjah nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dirimu. Ini di akhir hayat Abu Thalib, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufiknya kepada Rasulullah SAW tentang dakwah beliau ini. Beliau mengilmui tentang la ilaha illallah, konsekuensinya ketika mengucapkannya, kemudian ilmu yang terkandung di dalamnya, itu Rasulullah mengilmuinya. Beliau mendakwahkan terkhusus kepada paman beliau, tapi beliau belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan hasil dari dakwah atau nasihat beliau kepada paman beliau. Karena itulah, tapi di sini di akhir penghujung cerita bahwasanya Rasulullah tetap berusaha untuk memberikan yaitu sebab keringanan kepada paman beliau di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan yaitu pertolongannya bukan karena yaitu permintaan Rasulullah, tapi karena memang ada unsur yaitu di awal-awal tadi bahwasanya Abu Thalib di sini di awal-awal Islam itu muncul yaitu sangat berjasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini masih memberikan yaitu keringanan untuk azabnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di akhir penghujung hayat beliau di sini masih memegang yaitu agamanya nenek moyang beliau terdahulu atau sebelumnya. Kemudian beliau di sini meninggal dalam keadaan belum sempat melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan yaitu adabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini mengabulkan permintaan beliau. Kemudian beliau di sini mengatakan walaula ana lakana fid darkil aswali minan nar. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab doaku, maka niscaya Abu Thalib ini fid darkil aswali minan nar, di keraknya neraka. Tapi disebabkan karena disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, beliau disiksa hanya yaitu di awal-awalnya neraka. Yang mana di awal-awalnya neraka saja dikatakan bahwasannya ketika diinjakkan kedua telapak kaki seseorang, ubun-ubunnya itu mendidih. Ini gambaran siksa yang paling ringan di neraka. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu melindungi kita dari siksa api neraka dan menjauhkannya. Amin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari gambaran ini bahwasanya kita meminta taufik itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang hanya makhluk manusia biasa, dan tidak patut untuk kita meminta kepada seorang pun bahkan Nabi tentang taufik. Karena taufik itu kita mintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala untuk perihal taufik ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan tentang lanjutannya fi man hadait.
Yaitu tentang potongan perkataan Rasulullah SAW doa kunut witir ini, yaitu fiman hadait, sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Di sini secara gambaran sekilas ada yaitu perkara yang namanya tawassul, yaitu tawassul terhadap yaitu amalan-amalan kebaikan. Di sini disunnahkan untuk kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yaitu meminta yang namanya tawassul. Salah satunya yaitu dengan tawassul amal soleh. Ini diperbolehkan, diantaranya dalilnya ini. Dan ini juga pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang tawassul ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang berikutnya, potongan doa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, wa afina fiman afait. Ya Allah, berikan keselamatan kepadaku, kepada kami, sebagaimana engkau telah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang telah engkau berikan keselamatan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keselamatan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di sini ini dibagi dua oleh para ulama. Yaitu yang pertama yaitu tentang keselamatan badan dan keselamatan yaitu hati kita, atau sebaliknya yaitu tentang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati dan penyakit badan. Adapun penyakit badan yaitu penyakit jasad kita, ini penyakit yang nampak. Ya, seperti penyakit-penyakit yang umumnya kita derita, atau bahkan yang lebih dari itu. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari penyakit-penyakit badaniah, penyakit-penyakit secara badan. Ini secara makna yang awal, makna dari afait, yaitu kita minta mu'afa, minta keselamatan berupa kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit badan. Adapun yang kedua, ini yang lebih penting, yang harusnya selalu kita panjatkan, selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar diselamatkan dari yang namanya amradul qulub, yaitu penyakit hati. Karena penyakit hati ini sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan itu hanya mungkin merusak untuk jasad kita, tapi penyakit hati ini bisa merusak agama kita. Karena itulah kita diberikan ajaran khusus untuk doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam doa yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita juga dalam doa kunut yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah ini yaitu terjadi pada agamaku. Itu jangan jadikan musibah itu yaitu ada pada agamaku. Ini menunjukkan pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dan diselamatkan dari yang namanya penyakit, yaitu penyakit hati, yang namanya penyakit yang bisa merusak agama kita. Ini termasuk musibah yang besar. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan doa ini di doa kunut witir yang lain. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami ini ada pada agama kami. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah para ulama merangkum bahasanya penyakit hati di sini terbagi menjadi dua. Penyakit hati, penyakit yang menimpa agama atau pada umumnya agama kaum muslimin. Yaitu agama Islam ini penyakitnya kaum muslimin terkhusus masalah hatinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama amradus syahwat, yaitu penyakit syahwat. Ini yang munculnya juga dari hati timbulnya. Sebagaimana di sini dikatakan allati man sya'uha al-hawa, munculnya dari hawa nafsu hati. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu manusia itu selalu menggiring dia itu kepada ke sesuatu yang jelek, sesuatu yang kejelekan, sesuatu yang dosa. Karena itulah kita di sini yaitu dituntut untuk berlindung dari yang namanya yaitu syubhat.
Syubhat atau syahwat, afwan, tentang syahwat yang umumnya muncul dari hawa nafsu seseorang. Adapun yang kedua yaitu amradus syubhat, yaitu tentang kerancuan dalam agama. Ya, ini juga sangat berbahaya karena ini banyak menimpa sebagian kaum muslimin tentang yaitu kerancuan dalam memahami agama ini, yaitu syaitan memalingkan yaitu pemahaman seseorang dari yang benar menuju pemahaman yang salah. Namanya syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami agama atau kerancuan dalam menjalankan agama. Yang ini dikatakan allati mansya'uha al-jahlu, yaitu faktor timbulnya penyakit yang namanya yaitu syubhat, kerancuan dalam memahami agama di sini karena al-jahlu, kebutuhan. Maka yang namanya kebutuhan maka yaitu harus dihilangkan. Salah satu yaitu penghilang kebutuhan harus kita menuntut ilmu agar syubhat, kerancuan dalam memahami agama di sini hilang. Apalagi hari ini yaitu syubhat, kerancuan dalam memahami agama, kerancuan agama di sini sangat banyak godaannya. Karena bagaimana kita melihat yaitu dunia hari ini, khususnya dunia internet, dunia media sosial sangat begitu derasnya memberikan kerancuan tentang agama di sini atau keduanya, baik syahwat maupun syubhat. Syahwat ada semua tergambar di media sosial. Begitupun tentang kerancuan dalam agama, sangat bebas di media sosial, tidak terbendung. Ini butuhnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dengan doa ini yaitu fiman hadait, maknanya tentang wa afina fiman afait. Ya Allah, berikan keselamatan kepadaku, keselamatan dari amradul qulub wa amradul abdan atau badan, yaitu penyakit hati dan penyakit badan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu tentang potongan yang ketiga. Rasulullah SAW mengatakan, wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, lindungilah kami sebagaimana Engkau telah memberikan perlindungan, wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, berikan kepada kami di sini perlindungan atau pertolongan sebagaimana Engkau telah memberikan perlindungan orang-orang yang telah Engkau berikan perlindungan atau pertolongan. Ini secara umum hampir mirip dengan yaitu potongan yang kedua, tapi di sini dilebih khususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada kaum muslimin. Kalau tadi secara umum gambarannya, tapi di sini kekhususan sebelum terjadi atau sebelum menimpa kaum muslimin, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di sini diberikan perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal ini, atau kita yaitu untuk dijadikan wali atau seperti wali di sini. Sebagaimana di sini ditafsirkan bahwasanya wa tawallana fi man tawallait ay kun waliyan lana. Ya Allah, jadikan aku di sini yaitu seorang wali. Wali dalam gambaran Allah Subhanahu wa taala. Dan makna al-wilayah atau wali di sini disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama al-wilayatul khassah, yaitu kewalian secara khusus. Yang ini lil mu'minina khassah, hanya diperoleh oleh orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, tidak hanya Islam tapi keimanan dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan wali atau perlindungan, memberikan perlindungan dan pertolongan alladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang masih ada benih keimanan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala katakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, yaitu menolong mereka untuk menjauhkan dari adz-dhulumat, yaitu kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Maksudnya
kegelapan di sini kesesatan dalam beragama, ilan nur, kepada cahaya agama Islam. Adapun sebaliknya walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, auliya'uhumut taghut, bahasanya yaitu penolong mereka, wali mereka yaitu taghut, setan-setan, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kembali masih ada kaitannya dengan doa yang awal. Di sini seorang muslim dituntut untuk kembali meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi digambarkan bahwasanya taufik itu ialah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim untuk melakukan kebaikan. Maka di sini kita tidak mungkin mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kalau yaitu kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama dari kewalian, yaitu hanya bisa didapat oleh yaitu orang mukmin, yang bisa meminta yaitu orang mukmin, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan al-wali. Adapun kriteria al-wali di sini bukan predikat. Maksudnya wali itu bukan sematan atau gelar. Orang ini wali, enggak. Tapi yang berhak untuk menyematkan gelar kewalian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya, bukan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dan ada standarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara standarnya orang tersebut yaitu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allah, bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu ialah la khaufun alaihim, yaitu pada diri mereka itu tidak ada ketakutan sama sekali kepada makhluknya. Takut mereka hanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk jenis kewalian yang kedua yaitu al-wilayatul ammah, yaitu kewalian atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Di sini tidak hanya yaitu untuk seseorang saja, tapi secara umum. Walaupun mungkin dari segi pertolongan dicabut orang tersebut, tapi orang yang lainnya itu masih terdampak kebaikannya, kebahagiaannya masih ada. Walaupun di sini orang yang paling bertakwanya itu telah dicabut. Misalnya sebagai contoh yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya masih ada. Rasulullah masih meninggalkan yaitu orang-orang yang mulia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum wilayatul ammah, walaupun diambil satu tapi karena sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-An'am, hatta idza jaa ahadumul mautu. Jadi ketika datang yang namanya maut, tawafathu rusuluna, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengambil atau mewafatkan yaitu wali-walinya. Wahum la yufarritun, mereka tetap tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahasanya kewalian atau wilayah perlindungan, kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun diambil walinya satu, tapi karena efeknya sudah merata, maka tetap Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya perlindungan dan pertolongannya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berikutnya, potongan berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikanlah kepadaku yaitu keberkahan, barokah, keberkahan terhadap apa-apa saja yang telah Engkau berikan kepadaku. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di sini maksudnya yaitu kebaikan yang banyak yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang maknanya yaitu al-barakah, yaitu al-barakatu hiyal khairul katsirul tsabit, yaitu kebaikan yang banyak yang terus-menerus ada.
Nah, ini kembali masih ada kaitannya dengan yang awal tentang hidayah petunjuk tadi. Tetap taufik itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tetap kita hadirkan permintaan taufik untuk senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita, agar kita Allah mudahkan untuk yaitu memperoleh kebaikan tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang hal ini, yaitu tentang kebaikan, makna kebaikan fi ma'atoid, terhadap apa saja yang telah engkau berikan kepadaku. Makna dari al-ata atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Segala pemberian, segala yaitu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sini, yaitu maknanya secara umum. Baik itu kebaikan minal mal wal walad wal ilm wa ghairi dzalika. Baik itu kebaikan berupa yaitu harta. Harta, semua orang senang terhadap harta. Semua orang akan senang kalau dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan hartanya, semua orang senang akan hal ini. Kemudian al-walad, diberikan karunia anak, senang. Berapa banyak orang yang setelah menikah belum dikaruniai anak, gelisah, was-was mereka. Ya, karena itulah al-walad, anak ini merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ilmu. Ilmu ini juga pemberian yang luar biasa, yang sangat didambah-dambakan oleh orang-orang yang beriman. Terkhusus ulama. Dikatakan ulama karena mereka diberikan keilmuan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jenis-jenis pemberian atau rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang lainnya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga tetap kita kembali ke yang awal tadi, yaitu al-hidayah, hidayatut taufik, yaitu kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh yaitu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tadi yang disebutkan, dari segi harta, dari segi anak, dari segi ilmu, dan dari segi mana saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di sini berapa banyak orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana untuk mengaplikasikan, memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik itu harta, anak, keilmuan, dan yang semisalnya. Berapa banyak orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan taufik untuk yaitu memanfaatkan harta tersebut atau menikmati harta tersebut. Berapa banyak orang dikasih harta tapi dia tidak bisa yaitu menikmatinya. Dia malah sakit-sakitan. Hartanya terkuras habis karena untuk berobat akibat sakitnya. Ini orang ini tidak diberikan taufik untuk menikmati hartanya. Tidak diberikan taufik untuk memanfaatkan hartanya. Habis hartanya untuk mengobati penyakitnya. Ini pentingnya kembali kita yaitu minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang dikasih Allah Subhanahu wa taala anak yang banyak, akan tapi anaknya malah mendurhakainya. Tidak ada yang berbuat baik kepadanya, atau minimal orang tersebut atau anaknya tersebut yaitu bermanfaat untuknya, tidak ada. Ini gambaran tidak ada taufik orang tersebut untuk yaitu anaknya. Kemudian berapa banyak juga orang yang berilmu tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmunya. Karena itulah di sini pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal ini. Karena itulah orang-orang yang sejatinya diberikan semuanya tadi, yaitu berupa harta, kemudian rezeki berupa anak, rezeki terutama berupa ilmu, itu yaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya taufik, atau terkhusus dengan yang namanya ilmu, karena ilmu ini di sini meliputi dari yang awal tadi berupa yaitu rezeki anak, rezeki harta. Ini harus ada yang namanya juga yaitu ilmu, terkhusus ilmu agama. Ini penting karena walaupun kita misalnya diberikan banyak harta, diberikan banyak anak, diberikan yang lainnya kecuali ilmu, di sini akan terasa yaitu kalau bahasa masakan itu hambar.
Karena apa? Tidak ada pelengkapnya. Pelengkapnya itu berupa ilmu. Semuanya tanpa ilmu itu, terkhusus ilmu agama, akan percuma. Kita tidak ada penikmatan untuk kehidupan ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita, yaitu menuntut ilmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku dari ketetapan, dari takdirmu yang jelek. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak faedah yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama yang disampaikan oleh beliau bahasanya tentang takdir. Di sini berkaitan dengan qadait, maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentang khususnya penisbatan syarra ma qadait, bahasanya kejelekan takdir. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan takdir atau takdir yang buruk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari takdir yang buruk. Di sini tentang penisbatan takdir yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang perlu kita cermati. Yang pertama bahasanya tentang takdir itu semuanya itu baik. Semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada makhluknya, yang mungkin makhluknya menyangka bahasanya ada takdir baik, ada takdir buruk, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahasanya semua takdir yang menimpa makhluknya itu semuanya yaitu baik. Mungkin makhluknya merasa, oh ini takdir buruk, ini hanya perasaan makhluknya. Tapi Allah katakan lewat lisan Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahasanya ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya perkara yang mereka hadapi semuanya itu berujung kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, tidak ada yang bisa memperolehnya kecuali hanya orang mukmin saja. Berarti orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan hal ini. Rasulullah mengatakan apa yang menyebabkan mereka di sini amalannya itu menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan in asabahu sarra syakar. Ketika mereka diberikan takdir, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sarra, berikan takdir kebahagiaan, dikasih Allah Subhanahu wa taala kebaikan, mereka dikatakan oleh Rasulullah syakar. Orang mukmin di sini syakar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, Rasulullah katakan ini kebaikan untuknya. Kemudian sebaliknya, idza asabahu darra sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yaitu darra, yaitu kesukaran, kejelekan, kesempitan dan semisalnya, sabar, mereka bersabar. Rasulullah katakan fakana khairun lahu, ini kebaikan untuk dia, untuk orang mukmin tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ujung-ujungnya semuanya kebaikan kepada seorang mukmin. Mungkin orangnya saja yang yaitu mengalami takdir tersebut yang dia mengatakan seolah-olah ini keburukan. Padahal hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran tentang perasaan mereka yang yaitu menyangka takdir Allah itu ada yang buruk. Sebagaimana contohnya ada orang misalnya yang mengatakan bahwasannya misalnya yaitu ada orang yang diberikan ujian takdir oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kekeringan misalnya. Kekeringan sehingga hewan-hewan ternaknya mati. Ini masa kebaikan? Ternak saya mati, masa ini kebaikan? Kemudian makanan jarang bisa tumbuh sekarang, bahan-bahan makanan sulit gara-gara kekeringan, masa ini kebaikan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini membantah. Sebenarnya di balik ujian itu, di balik takdir Allah yang mereka sangka itu buruk, ada yaitu kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak yaitu kerusakan
fil barri wal bahri, di daratan maupun lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu menampakkan kerusakan, kemudian baik di daratan maupun lautan, tujuannya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tujuannya agar sebagian dari orang-orang yang merusak, atau terkhusus orang yang merusak, liyudhiqahum, agar bisa merasakan, ini loh dampak dari apa yang kamu rusak. Jadi sebenarnya kita ketika yaitu ada perasaan kok ini takdir ini buruk ya kelihatannya, coba kita pikirkan, mungkin ini ada ulah kita penyebabnya. Karena kembali tadi, bahasanya semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu baik. Rasulullah katakan fakana khairan lahu. Baik itu sarra, dharra, kebaikan, keburukan menurut kita, itu fakana khairan lahu. Itu kebaikan kembalinya untuk kita. Karena itulah kita introspeksi, karena Allah katakan liyudhiqahum, agar mereka yang berbuat kerusakan itu loh merasakan akibat dari perbuatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan la'allahum yarji'un, agar ketika merasakan dari dampak kerusakan yang mereka perbuat, mereka didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke agama yang benar, agar mereka tobat. Berarti kalau enggak tobat, berarti ini memang orangnya memang ingin kerusakan ada terus pada dirinya, kejelekan untuk menimpa dirinya, tidak, yaitu waspada akan hal ini. Ini makna yang terkandung di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasnya waqina syarra ma qadait, ya Allah lindungilah aku dari takdir yang buruk, keburukan takdir. Maksudnya apa? Yaitu agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar takdir yang seolah-olah itu buruk itu tidak menimpa kita. Kembali kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kemaksiatan. Karena itulah beda yang namanya taufik dengan istidraj. Kalau taufik itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kebaikan, beramal yang semuanya nilainya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun istidraj itu suatu yang semu kebaikannya, yang di sini Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk berikan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau kekufuran. Dielu-elu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tenggang tentang adab yang akan mereka timpakan. Karena itulah kita enggak boleh iri terhadap orang-orang kafir yang banyak hartanya. Ini kok hartanya terus banyak, orang terkaya di dunia di sini orang kafir. Berarti mereka dapat taufik, bukan taufik yang mereka dapatkan, tapi istidraj. Mereka diberikan tenggang waktu untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Yaitu biarkan mereka nanti Allah Subhanahu wa taala yang yaitu menghukumnya akibat hadis ulah mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala beri istidraj kepada mereka, dieluh-eluh oleh Allah Subhanahu wa taala, dielus-elus dulu ketika mereka berbuat yaitu kejelekan. Walaupun mereka ada yaitu dikasih yaitu banyak yaitu harta dan semisalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan tenggang. Tenggang apa? Akan ikopnya, yaitu ganjaran dosanya, akibat dosanya itu nanti di akhirat. Inna kaidi matin, bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala itu matin pasti. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah menjelang buka puasa. Kami diberikan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sini masih ada beberapa waktu atau terkhusus di menjelang berbuka puasa, itu termasuk yaitu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.